Halo, selamat datang kembali di channel saya, BSFI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan alternatif investment dan tinjauan terkait pajaknya. Di sini, saya mau disclaimer on dulu, keputusan investasi merupakan pilihan kalian, pilihan dari masing-masing. Di sini saya hanya memberikan edukasi dan memberikan informasi terkait dengan beberapa alternatif investasi dan juga pajak terkait investasi tersebut. Pada kesempatan kali ini, di part 1 ini yang akan saya bahas adalah terkait dengan P2P. Apa itu P2P atau peer to peer? Oke, kita simak ulasan lengkap berikutnya. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share video ini kepada teman-teman agar dapat lebih bermanfaat bagi lebih banyak orang. Oke, jangan lupa tonton video ini dari awal sampai akhirnya supaya kita mendapatkan kesimpulan yang tepat dalam berinvestasi. Oke, langsung aja. Jadi apa itu P2P lending? Jadi menurut peraturan OJK nomor 77 tahun 2016, fintech lending atau peer-to-peer adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur dan lender dan debitur borrower berbasis teknologi informasi. Fintech lending juga disebut sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Oke, jadi dari pengertian ini bahwa P2P adalah kegiatan pinjam meminjam secara langsung dari pemilik modal kepada peminjam yang difasilitasi oleh teknologi informasi. Oke, kemudian bagaimana cara kita memperoleh uangnya ya? Jadi bagi para pemilik uang dapat menempatkan dana di platform P2P dan dapat meminjamkan dananya langsung kepada nasabah P2P yang membutuhkan dana. Jadi di mana kita bisa diberi opsi mau meminjamkan kepada siapa tuh dana tersebut. Jadi makanya ada sebuah data, data sebuah pilihan, kita mau meminjamkan kemana. Di situ kita bisa menganalisa siapa aja sih yang kita mau akan pinjamkan dan kredibilitas dari peminjam tersebut. Seperti namanya pinjaman, maka ada sebuah bunga yang harus dibayarkan. Bunga inilah yang akan dibayarkan oleh peminjam kepada pemilik dana. Ini yang akan menjadi penghasilan bagi pemilik dana, di mana pemilik dana harus membayarkan sejumlah komisi kepada pemilik platform P2P. Nah, lalu apa bedanya nih antara pinjol dengan P2P? Nah, pinjol itu merupakan aktivitas pinjaman dana secara online. Sumber pendananya adalah perusahaan ya. Jadi pinjol itu perusahaan tersebut memberikan pinjaman secara online kepada para masyarakat. Tapi kalau P2P, perusahaan tersebut nggak memiliki pinjaman, tapi perusahaan tersebut menggalang dana dari pemilik dana kepada yang membutuhkan dana. Jadi dia hanya menggalang dana kalau P2P itu. Oke, jadi P2P ini supaya lebih memudahkan, apa sih bedanya dengan pinjol? Jadi saya kasih sebuah ilustrasi ya. Ini P2P ini kayak sebuah e-commerce yang ada gambar kantong belanja hijau dan ada e-commerce yang bergambar kantong belanja orange. Di sana kita bisa menemukan barang-barang yang kita cari sebagai pembeli. Dan di mana pedagang juga bisa berjualan di sana. Jadi tinggal pedagang berjualan dan pembeli yang mau mencari barang di aplikasi tersebut. Nah, P2P ini juga sama, di mana P2P ini pemilik modal bisa melihat orang-orang yang membutuhkan dana di aplikasi tersebut. Nah, orang-orang yang membutuhkan dana tersebut bisa dilihat. Jadi kita pemilik dana bisa mau pinjamkan ke siapa, kita tinggal pilih aja. Jadi P2P ini perantara antara peminjam dan pemilik dana. Di P2P ini kita bisa berinvestasi ya. Kalau di pinjol ini kita nggak bisa berinvestasi karena perusahaan lah yang meminjamkan dana. Nah, kemudian apa aja sih P2P di Indonesia? P2P di Indonesia udah banyak. Ada Amarta, ada Coinwork, ada Akseleran, ada Modalku, ada Findaya, ada Danamas. Nah, di video kali ini saya tidak akan membahas P2P ini kelebihan dan kekurangan masing-masingnya apa. Karena di sini saya tidak fokus ke itu, tapi saya fokus memberikan edukasi alternatif pilihan investment.
dan pajaknya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik dengan P2P dan tertarik lebih jauh lagi mau lihat kelebihan dari masing-masing vendor, bisa klik link yang saya udah sematkan di video ini dan saya akan buat juga di dalam kolom deskripsi. Nah, saya hanya akan menginfokan aja bahwa investasi ini bukan hanya bagi orang yang kaya, tapi investasi ini juga bisa dimulai dari teman-teman yang hanya mempunyai uang 100.000, udah bisa mulai berinvestasi. Jadi investasi yang paling kecil itu ada di Coinworks dan modalku bisa 100.000 per penempatan dana. Oke, kemudian saya membantu memberikan ulasan apa P2P yang terfavorit di Indonesia untuk memberi gambaran lebih mudah bagi teman-teman. Jadi bukan saya yang mengulas ya, jadi bukan saya mengsurvei. Jadi data ini based on databooks.katadata.co.id. Jadi terima kasih kepada yang udah mensurvei. Jadi diinformasikan bahwa P2P terfavorit di Indonesia adalah Coinworks. Karena P2P terfavorit di Indonesia adalah Coinworks, supaya lebih memudahkan bagi kita dalam memilih apakah P2P merupakan suatu alternatif investasi yang cocok buat kita, saya akan membahasnya dari kacamata Coinworks. Oke, dari segi kacamata Coinworks, investasi di Coinworks dibagi menjadi 6 kategori, di mana masing-masing kategori ini menghasilkan tingkat return yang berbeda. Di kategori A, tingkat return yang ditawarkan sekitar 12-17%. Di kategori B, tingkat returnnya lebih tinggi, 15-21%. Di kategori C, tingkat returnnya 18-25%. Di kategori D, 22-32%. Di kategori E, 24-35%. Dan yang tidak terkategori, tingkat return yang ditawarkan adalah 35%. Tingkat return di sini adalah tingkat suku bunga ya. Nah, kemudian masing-masing grade mempunyai tingkat resiko dan proteksi. Jadi ini kelebihan di Coinworks ya. Jadi saat kita berinvestasi, tentunya ada suatu resiko. Resikonya apa? Kalau misalnya kita minjamkan uang, resikonya peminjam tidak bisa mengembalikan dana. Makanya di Coinworks ada yang namanya dana proteksi. Jadi di sini platform ini memberikan jaminan kepada pemilik uang bahwa dana mereka akan terproteksi. Nah, di mana dana terproteksi ini memiliki beberapa kategori. Kategori A, dana terproteksi 100%. Jadi misalnya kita berinvestasi di kategori A, tenang aja. Jika peminjam tidak membayar 100% dana kembali. Nah, di kategori B, dana proteksinya cuma 80%. Di kategori C, dana proteksinya 60%. Di kategori D, dana proteksinya 40%. Di kategori E, dana proteksinya cuma 20%. Oke, jadi ini yang pernah kita dengar ya, high risk, high return. Jadi kalau kita mau milih di kategori yang memiliki return lebih tinggi, tentunya resikonya lebih tinggi. Jadi di kategori E misalnya kita lihat ya, tingkat returnnya bisa sampai 35%, tapi tingkat resikonya adalah 80% karena cuma diproteksi 20%. Nah, ini masih cukup wajar ya teman-teman, karena ada dana proteksi jadi kita nggak loss 100%. Jadi ini tergantung kalian. Jadi mau pinjamkan di kategori yang mana. Kalau kalian tipikal investasi yang high risk, high return, tentunya lebih suka ya kalau misalnya kita memberikan dengan tingkat bunga yang tinggi. Oke, ini tergantung preferensi kalian. Nah, kemudian yang kita tunggu-tunggu, kita lihat dari segi pajaknya. Pajak terkait dengan teknologi informasi ini juga udah diatur. Diaturnya di mana? Di tadi teman-teman jika mau lihat PMK-nya secara lengkap, bisa download di PMK 69 tahun 2022. Di sini saya men-summary aja bahwa pajak terkait dengan P2P ini dibagi menjadi dua kategori. Jadi WP dalam negeri atau BOT kita bisa dikategorikan PPh 23 tarifnya 15%. Jadi tidak lagi mengenal, oh orang pribadi, oh badan. Enggak. Jadi untuk pinjam-meminjam ini cuma ada WP dalam negeri dan BOT atau WP luar negeri. Kalau WP dalam negeri baik pribadi maupun badan tarifnya 15%. Kalau WP luar negeri tarifnya mengikuti PPh 26, 20%. Ini ada kerugian nih bagi teman-teman yang belum punya NPWP. Jadi kalau teman-teman yang tidak punya NPWP akan terkena PPh lebih tinggi 30%. Dan saat kalian tidak punya NPWP, maka PPh 23 ini tidak dapat dikreditkan.
Oh, kok ada pengkreditannya ya? Oke, kita ulas lebih lanjut. Bagaimana sih pelaporannya? Penghasilan bunga ini kita perlu laporkan, baik kita menggunakan form 1770SS ataupun form 1770S ataupun form 1770. Oke, kemudian bagaimana sih pelaporannya? Bagi teman-teman yang memiliki investasi P2P ini, untuk penghasilan bunganya kita perlu laporkan baik yang menggunakan form 1770SS, 1770S, ataupun 1770. Dilaporkannya di mana? Dilaporkannya dalam penghasilan dalam negeri lainnya. Nah, kemudian penghasilan bunga ini akan diperhitungkan, akan dijumlahkan, menambahkan penghasilan dalam negeri yang lainnya selain investasi bunga ini. Kan kita punya penghasilan yang lain, misalnya penghasilan gaji. Nah, itu akan dijumlahkan dan akan dikurangi PTKP, kemudian dihitung ulang. Berapa sih pajak yang harusnya kita terutang, harusnya kita bayar dengan menggunakan tarif progresif. Ini misalnya pribadi ya. Nah, kalau misalnya badan, sama juga akan dimasukkan ke dalam laporan SPT badannya. Kan dimasukkan ke dalam laporan SPT badannya, kemudian akan menambah SPT penghasilan badannya. Nah, kemudian bukti potongan kita peroleh dari P2P tadi bisa dijadikan sebagai pengurang pajak yang udah kita bayarkan. Jadi bisa menjadi kredit pajak. Nah, kok namanya ada aktivitas pengkreditan pajak, bisa lebih dan bisa kurang. Nah, setelah dihitung ulang dan ternyata yang harus kita bayar lebih tinggi, maka kita harus bayar kekurangannya. Nah, kalau misalnya yang kita bayar udah kelebihan, maka kita akan mendapatkan kelebihan pembayarannya. Nanti ini menggunakan mekanisme restitusi. Restitusi tidak akan kita bahas di video kali ini, karena restitusi ini butuh suatu pendalaman yang lebih dalam. Karena restitusi ini butuh suatu proses dan suatu penjelasan yang tersendiri. Jadi akan kita bahas di video kita selanjutnya. Jangan lupa tonton di video restitusi yang akan saya cantumkan di dalam link deskripsi video ini ya. Lebih jelasnya, saya akan mencoba mengcompare investasi P2P dengan investasi yang bebas risiko, yaitu kita kenal dengan namanya deposito atau tabungan. Menabung di bank bebas risiko. Karena apa? Dijamin oleh LPS. Jadi maka kita mengenal tingkat suku bunga bebas risiko, yaitu di deposito ataupun di tabungan yang dijamin oleh LPS. Nah, oke, kita lihat dulu bunganya. Nah, kita P2P tadi kita ambil yang paling rendah ya, kita ambil di kategori A, tingkat suku bunganya 12%. Kalau di deposito, oke, kalau di deposito kita ambil yang paling tinggi nih, kita ambil 4,5%. Oke, teman-teman bisa cek lah, ini informasi akurat. Jadi 4,5% saat ini yang ada di Bank NISB. Nah, kemudian di segi pajaknya gimana? Oke, di segi pajaknya, di PPh 23 itu 15%. Nah, karena PPh 23 untuk P2P, maka ada kemungkinan dong terkena tarif progresif ya. Jadi bagi orang-orang yang kaya banget, penghasilannya udah banyak banget, udah melebihi tarif progresif 35%, jika kalian berinvestasi di P2P, otomatis penghasilan P2P ini kan terkena maksimal 35%. Oke, kita anggaplah pajaknya maksimal 35%. Nah, kemudian kok di segi deposito ataupun penghasilan di tabungan, PPh-nya udah nggak perlu pusing-pusing lagi, PPh-nya final 20%, udah nggak perlu dihitung-hitung lagi. Jadi begitu dapat bunga, ya udah itu final. Misalnya kita punya uang 1M, kita anggap bunganya ada 10%. Berarti kita dapat bunga 100 juta setahun. Kita kena potongan PPh final 20%. Udah, begitu kita terima bunga, dipotong 20%, berarti kita dapat 80 juta, udah bebas, nggak usah dihitung-hitung lagi. Itulah enaknya PPh final. Investasi di deposito udah nggak perlu pusing-pusing. Aman, dijamin LPS, pajaknya nggak perlu dihitung ulang. Oke, walaupun tidak perlu dihitung ulang, tetap ya PPh dan bunga dari deposito perlu dilaporkan di SPT tahunan. Oke, setelah kita tadi bahas bunga dan pajak, kan tentunya kita mau tahu nih, berapa sih net yang kita terima sih? Net yang kita terima untuk di P2P, kita anggap aja suku bunga paling kecil 12%,
kita anggap pajaknya maksimal di 35%. Jadi 12% dikurangi pajak maksimal 35%, net income-nya 7,8%. Bagi teman-teman yang mau investasi di P2P, net income paling kecilnya di 7,8%. Nah, kemudian di deposito, berapa sih net income-nya, net yang kita dapatkan? Oke, kita anggap bunga tertinggi 4,5%, kemudian dikurangi pajaknya 20%, net income-nya 3,6%. Nah, kemudian gimana sih resikonya? Oke, resikonya kalau di P2P kita bisa dapat zero resiko jika kita pilih tadi di Coinworks dengan kategori A. Maka dana proteksinya 100% jika kita pilihnya A ya. Nah, tapi jika kita pilih kategori yang lain, tingkat resikonya akan sebanding dengan tingkat returnnya. Tadi yang tadi saya udah ulas ya. Nah, jadi kalau kita di kategori B, dana proteksinya cuma 80%, jadi tingkat resiko kita 20%. Di kategori C, dana proteksinya 60%, maka tingkat resikonya 40%. Nah, oke, kemudian deposito udah pasti resikonya 0%, karena dijamin oleh LPS. Nah, ini sebenarnya nggak benar-benar 0% ya, ada syaratnya lagi. Jika kalian benar-benar super kaya, LPS itu hanya menjamin dengan nominal tertentu. Jadi makanya ada istilah jangan menaruh uangnya di satu keranjang. Bagi teman-teman yang super kaya, jangan pernah menaruh tabungannya di satu bank aja, karena yang dijamin hanya sesuai dengan nominal maksimalnya. Jadi kalau mau dijamin 100% ya harus dipecah-pecah tabungannya, seperti itu. Nah, conclusion-nya, tadi saya bilang high risk, high return, high loss. So be careful in making investment in your hand. Investasi ini keputusan Anda, investasi ini di tangan Anda. Anda mau memilih investasi apa, semuanya berdasarkan pilihan Anda. Yang terbaik Anda yang tahu. Kemudian ada pepatah dari Warren Buffett, "Be careful when others are greedy, greedy when others are fearful." Jadi, kemudian bagi teman-teman yang ingin mulai investasi atau belum berinvestasi di P2P dapat mencoba di Coinworks. Saya ada satu kode, jika kalian memulainya di Coinworks, bisa masukkan kode ini dan kalian akan mendapatkan investasi 150.000 koin. Oke, keputusan di tangan Anda. See you di next video investment lainnya. Terima kasih. Salam BSFI.